Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Kali ini kita akan bercerita tentang dakwah di suku Samin. Di suku Samin tidak hanya di Blora, ternyata di Blora itu ada beberapa titik. Dari beberapa titik itu ada satu yang menjadi titik kumpul. Tepatnya kemarin ya di Desa Kediren Randu Blatung itu tepat titik kumpulnya, karena di situ ada dipercaya ada semacam makam gitu ya, makam dari tokoh Samin. Sehingga ngumpulnya di situ. Padahal yang kita ketahui bahwa tokoh Samin, Mbah Samin Surasuntika itu punya ide-ide anti kolonialisme. Akhirnya dia diciduk oleh Belanda ya. Muncul gerakan Samin itu sekitar tahun 1890-an. Banyak sudah menjadi filosofi untuk anti terhadap penjajahan. Akhirnya karena orang ini dianggap mempengaruhi stabilitas politik Belanda waktu itu, akhirnya ditangkap, kemudian dikucilkan di Sawah Lunto, daerah Sumatera, kemudian meninggal di sana. Bahkan di sana ada makamnya. Sudah diketahui sejarawan seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa di Desa Kediren ini seolah-olah ada makam yang dianggap sesepuh Samin. Ini aneh. Dan ini biasa menjadi titik kumpul Saminisme. Dan ini pula difasilitasi oleh kementerian ya, jadi keberadaan mereka itu legal. Jadi di dalam KTP-nya memang tidak ada kolom agama. Bahayanya kalau tidak ada kolom agama, maka orang bisa datang saja ke situ menyebarkan agama. Karena yang menurut peraturan Kementerian Agama dan Dalam Negeri itu tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sedangkan orang-orang Samin ini dianggap nggak beragama. Lah ini aneh, padahal sebenarnya mereka orang Muslim. Tidak ada yang anti kolonialisme, kecuali diawali dengan ghirah yang kuat, yaitu Muslim. Cuman ini dikemas ala-ala Jawa. Sebenarnya seperti itu. Sekarang malah anti-Islam. Seolah-olah anti-Muslim. Baru datang suatu saat ini cerita dari kawan kami waktu ke sana, dia yang masang balihonya, dia ucapkan salam, Yun sewu, assalamualaikum, dia bilang gitu kan. Dia nggak jawab, monggo mas masuk, itu dia ramah tapi tidak menjawab salam. Dia akan seneng. Kemudian di desa itu tempat titik kumpul, tidak ada satupun masyarakat di situ yang Samin, anehnya seperti itu. Tapi itu menjadi titik kumpul Samin. Ternyata ada donatur yang sangat kuat, itu kan. Dia mengatakan dirinya ini keturunan yang paling kuat dari Mbah Samin Surasuntika, Bangkrek lah di situ ya, tokoh Samin di Blora. Jadi di situ tempat ngumpulnya para Saminisme ya, dari Bojonegoro ada, dari Purwodadi ada, dari Pati, Kudus, Blora. Gerobokan itu ngumpul di situ tuh. Setiap tahun itu dia acara ngumpul ya, makan-makan, terus ada kesenian seperti itu ya. Jadi menariknya seperti tadi, memang mereka tetap saudara kita yang sangat ramah sebenarnya mereka, dan orang-orangnya enak gitu. Tapi semi-semi dukun, ada yang semi-semi dukun ya. Suatu saat kami pernah mengisi di musola kecil gitu, kemudian nggak tahu situ ada mobil datang, ternyata dia dari Lazismu, dia mungkin ketuanya atau pembinanya gitu ya. Terus cerita-cerita, oh di sana sudah Islam ke orangnya, gitu ya. Memang kemasannya seperti itu, tapi sebenarnya mereka Islam. Jadi perlu sentuhan-sentuhan sedikit. Memang ini semacam apa ya? Tidak bisa diungkapkan di publik sebenarnya, karena apapun mereka itu, dia tetap saudara kita yang mencintai budayanya. Tapi apabila dia mati pun tidak membawa budaya itu. Tentu yang ditanya adalah bagaimana kita mati dalam keadaan iman dan Islam, itu yang akan ditanya. Nah itu edukasi semacam itu jangan dikaburkan.
sejarah sudah terang benderang. Tapi begitu sejarah sudah terungkap bahwa silsilah mereka adalah muslim yang taat, ini pelajaran sejarah mulai dihilangkan di sekolah. Ini tentu sangat miris sekali. Jadi dakwah di Samin itu tidak hanya di Blora saja. Di Blora itu ada sekitar beberapa titik, 4 titik ya. Itu ada komunitas-komunitas Samin. Bahkan di perbatasan Rembang itu ada, di ujung. Saya pernah ke sana. Loh, di sana kok ada satu rumah, gitu kan? Orang masyarakat sekitar bilang itu kejawen. Dan itu tuh beda semua. Saya bilang, oh Samin sudah sering. Saya pernah ke sana, daerahnya berbatu. Ya. Tempatnya masih ikut kecamatan Bogorjo sebenarnya, perbatasan dengan Rembang. Desa apa itu ya? Jurang Jeru. Ya. Desa Kembang atau ya? Kembang atau Jurang Jeru di situ ya. Di situ ada. Ternyata di situ menurut sahabat kami yang berdakwah di sana itu sukses di sana. Masjidnya itu rame. Saya Jumatan di situ sampai luber-luber itu. Oh, berarti bagus nih. Kami juga sering titip sembako kepada mereka. Ya. Ini silent memang. Orang nggak tahu kalau kita support. Butuh apa Mas Quran ya kita kasih. Di sana juga ada. Menurut penuturan sahabat kami yang berdakwah di sana itu kadang mampir ke tempat kami ini. Beliau bilang sekali-kali ke sana Thomas. Dia bilang sekali-kali ngajak saya ke sana biar tahu di sana lokasinya kayak gini-gini. Orangnya kejawen agak susah didekatinya karena sahabat kami ini orang yang sangat baik, yang khusyuk, khotib juga di sana. Juga ngajar ngaji. Tentu punya habit yang berbeda dengan sahabat-sahabat kami yang kultural. Beda dengan kami yang membaur nggak terasa, malah kami dikira orang Samin juga. Karena saya ke sana ya biasa, kadang pakai item-item ya, biar dianggap temennya, ada biar asik aja ngobrolnya. Dan kita ngobrolnya ya tidak langsung to the point, berdakwah langsung enggak, tapi membuat mereka nyaman dulu dah dengan kita. Kapan-kapan kita bisa ngobrol di lain kesempatan sambil pulang kita doakan. Ya, seperti itulah. Kira-kira hanya sebatas itu kami dakwah kepada mereka. Sambil tidak semuanya bisa kami berikan sembako. Dari sebagian mereka tidak semua orang tidak mampu. Tapi ada yang mampu juga. Memberikannya pun tidak terkesan kita ngasih. Dia sangat berterima kasih kalau dikasih, tapi kami membuat dia happy dulu. Ngasih hanya nggak formal banget. Yang penting dia happy dengan kita. Mungkin pendekatan yang kami lakukan seperti itu. Sedangkan untuk kedepannya kita rangkul anak-anaknya. Anak-anaknya udah mulai ngaji di beberapa titik itu. Kami ada sahabat-sahabat kami di desa Timang, ya, kami tempatkan atau kami kondisikan, atau kami ada komunikasi yang sangat baik dengan Pak Ustadz di situ. Tolong anak-anaknya Samin ini diperhatikan betul, seperti itu. Kebutuhannya apa insya Allah kita suplai. Ya. Alhamdulillah dari itu dakwah di suku Samin ini memang unik. Uniknya apabila datang itu tidak Assalamualaikum, tapi seger waras seperti itu. Kita memang mengkondisikan sebagai cucu-cucunya gitu, seperti itu ya. Tapi kita menghindari ritual-ritual yang kita dalam tanda kutip kita nggak kurang setuju dengan ritual mereka. Memang kita nggak pernah membaur dalam ritual mereka ya. Mungkin ritual mereka juga setahu saya sih cuman makan-makan, menceritakan tentang leluhur mereka, seperti itu udah masih aman sebenarnya. Tapi karena nggak masuk di acara inti, misalnya dia punya acara itu. Suatu saat ada orang di Kedirian sana ya, tempat ngumpulnya para Samin dari berbagai kota itu. Kumpulnya di Kedirian, Randu Blatung, Blora. Nah, orang-orang situ pernah dikasih semacam wisata gratis, liburan gratis gitu kan. Ayo diajak tuh liburan gratis kemana. Ternyata diajak ke tempat di situ di mana para Samin ngumpul. Oh, akhirnya sekarang itu kapok warga itu. Wah, kalau gini saya nggak mau gitu. Nggak tahu kenapa. Tandanya orang di Kedirian sana, tempat ngumpulnya Samin, justru orangnya agamis. Ya, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Orang sana amal agamis.
eh, ini yang saya agak bangga, ada gimana seneng dengan warga di sana. Walaupun warga situ tidak setuju, tidak, tapi dia tidak mengganggu acara kumpul Samin di situ karena orang Samin itu ramah-ramah, jadi enak ini. Ya enggak apa-apa. Toh dia saudara kita. Toh nanti kalau meninggal mesti diurus secara Islam. Mau diurus pakai agama apa? Mesti pakai agama Islam. Nah inilah paradoks seolah di KTP-nya nggak ada agama, tapi kalau mau meninggal diurus pakai agama Islam. Nah, ini menjadi PR untuk kita semua, mendapat perhatian untuk kita semua. Ini tak usah menyalahkan atau menjudge siapapun. Yang jelas ke depan pelan-pelan dengan doa kita, insya Allah saudara-saudara kita itu sebenarnya Muslim. Nah, cuman dia ingin mungkin tampil beda kemasan itu atau menyembunyikan keislamannya. Wallahu alam. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.